Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah kami diskusikan, yaitu dengan judul penyusunan proposal penelitian. Namun sebelum itu, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Bambela sebagai pemateri pertama dan rekan-rekan Saya Rizky Rasuli sebagai pemateri kedua. Saya Rahmat Garin Datau sebagai pemateri ketiga. Dan saya Federina Firmansyah sebagai pemateri terakhir. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Dan di sini kami sudah menyusun 3 topik presentasi yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah struktur laporan, yang kedua adalah teknik penyajian data, dan yang ketiga adalah etika penulisan. 3 topik ini merangkum semua tentang penyusunan laporan penelitian. Kita masuk pada yang pertama, struktur laporan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang struktur laporan ini, terlebih dahulu kita mengetahui tentang pengertian dari struktur laporan. Struktur laporan merujuk pada susunan sistematis dari berbagai komponen yang membentuk sebuah laporan, dirancang untuk menyajikan informasi secara jelas, teratur, dan logis. Tujuan utama dari struktur ini adalah memandu pembaca melalui alur pemikiran penulis, memastikan bahwa setiap bagian berkontribusi pada pemahaman keseluruhan mengenai topik yang dibahas. Oke, selanjutnya dalam struktur laporan, dalam penyusunan laporan penelitian itu ada struktur laporannya. Itu ada 1 sampai dengan 10. Untuk bagian saya itu 1 sampai 6. Yang pertama adalah judul. Menyajikan gambaran singkat mengenai topik atau fokus penelitian. Judul harus spesifik, informatif, dan mencerminkan isi serta tujuan penelitian. Sebelum peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti itu menentukan judul penelitian yang secara spesifik, informatif, dan merangkum semua yang ada dalam laporan tersebut. Yang kedua adalah abstrak, ringkasan singkat yang mencakup tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil utama, dan kesimpulan. Teman-teman perlu ketahui juga bahwa abstrak ini disusun langkah terakhir teman-teman sehabis dari hasilan pembahasan, karena di abstrak itu dibahas tentang tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil, dan juga kesimpulan. Yang ketiga adalah pendahuluan. Bagian ini menjelaskan latar belakang masalah, alasan pentingnya penelitian, perumusan masalah, dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam pendahuluan ini, teman-teman harus ada latar belakang masalah atau gap dari fenomena yang teman-teman teliti. Di sini juga ada perumusan masalah dari gap yang sudah teman-teman tentukan, dan juga tujuan yang ingin dicapai untuk laporan ini. Yang kedua, yang keempat adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka menyajikan ulasan kritis terhadap literatur atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Teman-teman ingin meneliti sesuatu, itu harus sudah ada topik yang mendukung teman-teman, dan itu diletakkan pada tinjauan pustaka. Selanjutnya ada metode penelitian. Bagian ini menguraikan secara detail desain dan prosedur penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian ini mencakup wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Dan yang keenam adalah hasil. Bagian hasil menyajikan temuan utama dari penelitian tanpa interpretasi atau analisis yang mendalam. Karena untuk analisis yang mendalam itu ada di bagian pembahasan. Mungkin hanya itu dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan struktur laporan. Yang selanjutnya itu adalah pembahasan. Pembahasan merupakan analisis mendalam terhadap hasil penelitian. Di sini peneliti menginterpretasikan temuan, membandingkan dengan penelitian sebelumnya, dan mendiskusikan implikasi dari hasil tersebut. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan merangkum temuan utama dari peneliti dan menjawab pertanyaan atau tujuan yang telah diajukan sebelumnya. Terus selanjutnya itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini mencantumkan semua sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian. Penyusunan daftar pustaka harus
mengikuti format sitasi yang ditetapkan seperti apa, NLA atau Chicago Style. Dan yang terakhir yaitu lampiran. Lampiran dan isi materi tambahan yang mendukung isi laporan seperti kuesioner, data mentah, perhitungan statistik, atau dokumentasi lain yang relevan. Mungkin cuma itu saja 10 struktur laporan. Untuk selanjutnya akan saya berikan ke rekan saya. Yang selanjutnya teknik penyajian data. Teknik penyajian data itu adalah upaya untuk menampilkan atau memaparkan data yang didapatkan secara visual. Tujuan dari penyajian data ini untuk mempermudah proses pemahaman dan analisis data yang jumlahnya banyak, merupakan alasan mengapa data perlu disajikan. Nah, dalam teknik penyajian data itu ada sebenarnya beberapa, dan kita di sini mengambil yang biasa digunakan saja, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Ini contoh dari penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada tahun SMK 1, SMK 2, SMK 3 itu adalah sekolah yang memiliki peminat terbanyak dalam bidang olahraga. Dan ini pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Dan selanjutnya ada teknik penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram adalah bentuk visualisasi data untuk menunjukkan proporsi atau komposisi persebaran suatu set data. Ini adalah contoh dari diagram lingkaran. Diagram lingkaran atau pie adalah jenis grafik yang digunakan untuk membandingkan statistik, dan di sebelahnya ada contoh. Lanjut ke diagram batang. Diagram batang adalah jenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan dan membandingkan kuantitas data dalam kategori yang berbeda. Di sebelahnya ada contoh, dan mungkin hanya itu saja materi dari saya. Selanjutnya diberikan ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu etika penulisan. Etika penulisan mengacu pada prinsip-prinsip moral yang harus diperhatikan saat menulis definisi atau penjelasan suatu istilah. Di sini ada poin yang pertama, yaitu kejujuran. Penulis harus menyajikan isi karya tulis ilmiah atau KTI dengan jujur berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan atau sumber dipercaya. Yang kedua, bebas plagiarisme. Karya tulis ilmiah harus bebas dari plagiarisme, yaitu penggunaan gagasan, hasil pernyataan atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketiga, menjunjung hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, keabsahan. Penulis KTI harus memastikan bahwa ide atau gagasan utama dijelaskan dengan jelas dan merupakan hasil pemikiran sendiri. Yang kelima yaitu keterandalan. KTI atau karya tulis ilmiah yang disusun harus menyajikan data atau informasi dengan benar dan sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini yaitu penyusunan proposal penelitian harus mengikuti struktur laporan yang sistematis, mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta hasil yang diharapkan agar penelitian memiliki landasan yang jelas. Teknik penyajian data yang digunakan harus sesuai dengan jenis penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, dengan penyajian yang objektif dan analisis yang mendalam untuk mendukung validitas temuan. Selain itu, etika penulisan menjadi aspek penting yang mencakup kejujuran akademik, penghormatan terhadap hak cipta, serta penggunaan sumber referensi yang sesuai guna menjaga kredibilitas dan integritas penelitian. Selanjutnya kami akan membuka. Selanjutnya
pendukung dari materi ini. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ayo. Baik. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Aris Kandian dari kelompok 1 ingin bertanya. Jadi, mengapa visualisasi data seperti diagram lebih efektif daripada teks biasa? Terima kasih. Baik. Langsung jawab. Oh, jawab ya. Oh, tampung dulu. Satu pertanyaan lagi. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Asyir. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian? Baik, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Arif mengenai mengapa visualisasi data seperti diagram lebih efektif daripada teks biasa. Jawabannya, karena visualisasi data lebih mudah kalau dipakai diagram. Jadi serta menarik perhatian yang lebih baik dibandingkan teks biasa, dan memungkinkan juga untuk membandingkan data yang lebih cepat. Kalau menjelaskan, bisa putar slide yang ada di diagram. Diagram yang mana? Sama diagram. Sama diagram. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Aryo. Pertanyaannya itu, apa perbedaan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian? Nah, data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli melalui metode seperti wawancara, observasi, atau eksperimen. Misalnya seorang peneliti yang ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu restoran melakukan survei langsung menggunakan kuesioner. Sementara itu data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti jurnal, penelitian, laporan pemerintah, atau arsip statistik. Contohnya seperti seorang mahasiswa yang meneliti pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggunakan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS mengenai pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir. Mungkin hanya itu saja, sudah menjawab. Oke, baik.